Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, teman-teman sekalian, ulama yang terkenal, orang yang alim, orang yang wara, dia takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal amalannya banyak, teman-teman sekalian. Nah, inilah pemahaman yang dalam banget gitu kan, yang cerdas banget, bahwa apa? Seseorang itu takut kalau dosa-dosanya itu bakal jadi sebab dia ditelantarkan sama Allah di saat-saat terakhir hidupnya. Sehingga apa? Terhalang kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, teman-teman sekalian. Maka dari itu, untuk menjaga diri kita agar kita sakaratul maut atau mati dalam keadaan husnul khatimah, maka kita harus meninggalkan kemaksiatan dan kita menjalankan daripada amalan-amalan sunnah, amalan-amalan wajib, menjalankan perintah Allah, meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Ya. Maka para salaf, teman-teman sekalian, itu mereka tuh takut banget, teman-teman sekalian, bahwa nanti dosa-dosa mereka itu justru jadi penghalang antara mereka dan akhir hidup yang baik. Para salaf, ulama itu mereka pun takut akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sedangkan kita pada akhir zaman ini masih suka berfoya-foya, cinta dunia, ya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, bahkan berani meninggalkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka agar harapan kita, ya, akan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala bisa kita raih, teman-teman sekalian, ya, maka kita harus menjemputnya dengan ketakwaan. Karena ketakwaan itu adalah bekal sebaik-baiknya yang akan kita bawa nanti di hadapan Rasulullah, yang akan kita bawa, kita pikul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'alakum turhamun. Kalau kita bertakwa sama Allah, maka kita akan mendapatkan rahmat, teman-teman sekalian. Maka kita perlu tahu, ya. Semoga Allah melindungi kita semua, teman-teman sekalian, ya, bahwa su'ul khatimah itu tidak akan menimpa orang yang hatinya bersih, ya. Kalau hidup kita lurus, hati kita bersih, maka su'ul khatimah itu tidak akan menimpa kita, ya. Enggak pernah terdengar ada hamba yang senantiasa dia jaga kebaikan-kebaikan lahir dan batinnya, lalu Allah menutup hidupnya dengan keburukan. Justru ketika dia sering melakukan kebaikan, melakukan kebermanfaatan, berdakwah, segala macamnya, belajar yang rajin, sekolah yang rajin, tidak kurang ajar, tidak durhaka kepada orang tua, selalu tersenyum, sabar, selalu bersyukur kepada Allah, maka dia akan berakhir hidupnya dengan keadaan yang baik, teman-teman sekalian. Ya. Nah, ada dua kisah lain, teman-teman sekalian, yang bisa saya ceritakan pada sore hari. Ya, yang pertama yaitu dulu di Mesir, teman-teman tahu Mesir, ya. Di Mesir ada pria atau laki-laki yang dia ini rajin banget ibadah ke masjid, teman-teman. Dan ketika di masjid dia itu pengen azan terus, sholatnya juga rajin, sehingga apa? Terlihat cahaya keimanan atau cahaya ibadah dan ketundukan kepada Allah. Nah, suatu hari seperti biasa, teman-teman sekalian, dia naik ke menara, ya, tahu kan kalau di masjid-masjid itu ada menaranya buat azan, teman-teman sekalian, ya. Nah, dia ini naik ke situ, dia buat azan, ya, dia mau azan. Nah, di bawah menara itu ada rumah, teman-teman sekalian, di mana itu ada seorang Nasrani, atau taruhlah sekarang ini rumahnya orang Kristen, teman-teman sekalian, ya, rumahnya orang Kristen. Nah, jadi si cowok ini, ya, si cowok ini ngeliat lah ada cewek di rumah itu, cantik gitu kan, cantik, tinggi, putih. Akhirnya apa? Si cowok ini terpesona oleh kecantikan si cewek yang di bawah tadi, teman-teman sekalian. Sampai apa? Sampai dia ini lupa kalau dia itu sebenarnya mau adzan. Jadi dia meninggalkan adzan. Akhirnya dia turun dari menara, dia memasuki rumah cewek tersebut. Cewek tadi ngomong lah sama si cowok tadi, apa yang kamu inginkan? Lalu muadzin tadi, cowok yang sholat tadi, yang rajin adzan, rajin sholat tadi, teman-teman sekalian, dia ngomong apa? Aku menginginkanmu, katanya. Lalu wanita itu ngomong, mengapa kamu menginginkanku? Ya, dijawab lagi sama si cowok, engkau telah mencuri hatiku
dan mengambil kendali hatimu. Wanita itu ngomong lagi, aku tidak akan menerima ajakan burukmu, katanya. Lalu muadzin itu berkata lagi, kalau begitu aku akan menikahimu. Wanita itu berkata, kamu seorang muslim, sedangkan aku seorang Kristen, dan ayahku tidak akan menikahkanku denganmu. Lalu muadzin tadi ngomong, aku akan masuk ke dalam agama Nasrani. Ya, maka wanita itu menjawab, jika kamu menjadi Nasrani, maka aku akan menerima pinanganmu. Akhirnya apa, teman-teman sekalian? Akhirnya si cowok yang rajin azan, rajin sholat, rajin ibadah tadi, dia masuk ke dalam agama Nasrani atau agama Kristen. Demi apa? Demi menikahi wanita cantik yang di bawah rumah tadi dan tinggal bersamanya di rumah. Di hari itu juga, teman-teman sekalian, sebelum malam hari, maghrib lah ya, atau sore, pada asar, dia naik ke atap rumah tersebut dan terjatuh hingga dia meninggal. Alhasil apa, teman-teman sekalian? Dia tidak mendapatkan wanita itu dan dia juga kehilangan agamanya. Jadi seperti itu, teman-teman sekalian. Nauzubillah min dzalik. Atau kisah yang kedua juga tentang seorang laki-laki lain yang jatuh cinta kepada seorang wanita. Ini menunjukkan bahwa wanita itu fitnah terbesar bagi laki-laki, teman-teman sekalian ya. Cinta itu begitu dalam hingga menyiksa dirinya. Jadi si cowok ini tersiksa gara-gara terlalu cinta sama si ceweknya, teman-teman sekalian. Nah, cinta itu sampai menguasai hati si cowok, yang membuat cowok itu jatuh sakit. Saking cintanya dia sampai sakit, teman-teman sekalian. Akhirnya apa? Akhirnya dia cuma bisa terbaring di atas ranjang. Orang yang dia cintai itu nolak dia, jauhin dia. Bayangin nggak? Kita mencintai orang yang tidak mencintai diri kita, ya, nggak mau deketin lagi dia, bahkan makin menghindar. Maka para perantara pun mulai turun tangan, membujuk orang yang dicintai itu agar bersedia menemui si malang yang sedang sekarat. Akhirnya apa? Si pujaan hati, si cewek tadi berjanji akan datang mengunjungi si cowok. Ketika kabar ini disampaikan kepada si cowok tadi sekalian, dia tuh seneng banget, ya, seneng banget, kegembiraannya itu sampai membludak gitu ya. Kesedihannya itu tiba-tiba hilang, ya, dan dia nggak sabar pengen nunggu pertemuan dengan si cewek itu. Tapi apa yang terjadi? Menjelang waktu ketika si cowok tadi mau dijenguk sama si cewek yang wow tadi, ya, datanglah si perantara dan berkata, tadinya dia sudah ikut bersamaku dan berjalan separuh jalan, tapi ia kemudian berubah pikiran dan kembali. Aku membujuk dan merayunya. Ia berkata, aku memang teringat padanya dan perasaanku sangat bergejolak, tapi aku tidak mau menempuh jalan yang mencurigakan dan tidak ingin menjerumuskan diriku dalam prasangka buruk orang lain. Maka aku ulangi bujukan, tapi ia tetap menolak dan pulang. Ketika kabar ini sampai ke si cowok tadi, teman-teman, dia merasa kayak hatinya itu terpukul banget gitu kan. Harapannya itu runtuh, bahkan penderitaannya itu makin parah. Tanda-tanda kematian pun mulai nampak. Bayangkan, ya, cinta kepada seorang wanita bisa membunuh seorang laki-laki. Ya, dalam keadaan sekarat, teman-teman, dia apa? Terus-menerus mengucapkan syair, ya. Selamat tinggal wahai penghibur orang yang sakit, ya gitulah ya pokoknya syairnya. Wahai penawar bagi tubuh yang lemah dan merana, keriduanmu lebih berharga bagi hatiku daripada rahmat Tuhan yang Maha Mulia. Bayangkan, gara-gara cinta sama perempuan dia berani bilang apa? Keriduan si cewek tadi lebih berharga bagi dia katanya daripada rahmat Tuhan yang Maha Mulia. Akhirnya apa? Akhirnya dia mati, teman sekalian, ya. Padahal sudah diingatkan, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah. Sudah, semuanya sudah terjadi katanya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah gara-gara dimabuk cinta, teman sekalian. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah dari akhir yang buruk dan penutup hidup yang celaka. Nah, teman sekalian, kisah-kisah ini yang saya ceritakan ini mayoritasnya bisa kita lihat di buku, ada buku itu judulnya Al-Aqibah, ya, yang ditulis oleh Abdul Haq Al-Ishibli, ya, yang kemudian dinukil ulang oleh Ibnul Qayyim dalam bukunya Ad-Da'wa Ad-Dawa. Nah, darinya teman-teman, dari kisah-kisah tadi kita bisa belajar, kita bisa mengambil pelajaran bahwa apa?
Barang siapa yang penuh dengan cinta dunia, terikat dengan maksiat dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia dikhawatirkan akan terhalang dari mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Saat kematiannya datang, dia nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Maka nggak ada yang lebih penting dari membersihkan hati dari dunia, meninggalkan maksiat dan senantiasa menyibukkan diri dengan zikir, dengan amal soleh, taubat kepada Allah. Maka teman-teman yang sekarang ikut zikir itu sangat beruntung teman-teman sekalian. Kenapa? Karena sekarang ini banyak banget orang yang nggak mau berzikir, yang nggak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian. Padahal zikir itu sebentar, cuma 5 menit, ya kan? Nggak lama, ya. Buat apa kita sok sibuk gitu kan? Sesibuk-sibuknya kita pasti bisa kita manfaatin buat berzikir gitu kan? Ya enggak? Sambil kerja pun kita bisa berzikir. Tapi karena memang hatinya sudah tertutup, akhirnya apa? Masuk keluar, tidak niat, tidak benar-benar niat untuk berzikir teman sekalian, ya. Jadi seperti itu teman sekalian, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebih saya minta maaf, kepada Allah saya menampun. Semoga kita semua yang ada di sini mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengikuti zikir petang dan juga kajian singkat pada sore hari ini dengan judul mewaspadai su'ul khotimah, teman-teman sekalian, ya. Sekarang sudah berakhir sudah kajian dan zikir kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga Allah menambahkan pahala kita, menambahkan rezeki kita, mengurangi permasalahan kita, dilunaskan hutang-hutang kita, ditenangkan hati kita, dibahagiakan diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, dipersilahkan untuk meninggalkan room ini. Silakan teman-teman boleh keluar.